Juga kita lihat bagaimana dulu tentang Tengku Santero kita. Jadi hari ini untung ada Santero. Kalau tidak, harkat dan martabat kita tidak punya. Dianggap sampah semuanya. Dan pejabat negara lain mana Soekarno? Mana ada boleh? Padahal dengan Soekarno sudah semuanya enjoy sekali. Sebelum pulang harus ketemu dengan Daud Boleh. Jadi hingga mereka yang datang, apakah langsung ke Daud Boleh atau ketemu siapa saja, tapi tidak akan pulang sebelum ketemu Daud Boleh. Jadi bagaimana kalau begitu? Kita bunuh supaya tidak ada lagi orang nomor satu hebat selain saya. Jangan kata komisinya. Komisinya jangan, karena itu bahaya. Bagaimana juga jabatannya kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita gabung Aceh dengan Sumatera, kita pilih itunya pimpinannya orang Aceh. Itu Mr. Muhammad Hassan nanti. Jadi itu dileburkan. Itu tujuan untuk merendahkan Daud Boleh. Jadi sehingga Daud Boleh nanti marah buat ini dan sebagainya. Maksudnya begini, setingkat beliau, dunia mengagumi beliau, Indonesia mengagumi beliau, kita tidak menghargai beliau. Saya lihat masih hidup beliau, setelah meninggal juga sebahagian masih pro kontra. Demikian juga pada saat saya melihat Ali Hashimi dulu. Ali Hashimi pernah mendapat anugerah internasional di Mesir, pernah di Malaysia, pernah di dunia Islam, pernah. Jadi yang lucu, pada saat beliau mendapat di Mesir, itu halaman koran itu mencaci maki beliau. Halaman koran di Aceh saat itu mencaci maki, mengutuk beliau. Sudah meninggal baru pakai nama Jalan Profesor Majid Ibrahim, baru Daud Boleh dan sebagainya. Juga kita lihat bagaimana dulu tentang Tengku Santero kita. Jadi hari ini untung ada Santero. Kalau tidak, harkat dan martabat kita tidak punya. Dianggap sampah semuanya. Yang masih hidup yang hari ini kita lihat, katakanlah ada wali negara juga, kita tidak tahu menghargainya. Patutnya kalau kita paham, beliau jangan jalan kaki, kita gendong kemana-mana, kita gendong. Seperti itu, tapi tidak tahu kita menghargainya. Jadi itu maksudnya mensyukuri, berterima kasih. Memang orang Indonesia dibanding dengan orang Barat itu asal ngomong dia itu, kalau tidak disebut I am sorry, disebut thank you. Kita singkul mereka, I'm sorry dia bilang. Kemudian kita buka pintu, dia ikut bersama kita, thank you. Kita tekan lift itu kita, pada itu kita, dia thank you. Kita bantu orang di Aceh. Menurut nenek-nenek saya bilang, setelah kita lepas dari lubang, dari yang bayar, bukan lari dia, maunya lari terus kali dia lemah yang minta kalau albut terjih kalau kena dia hanya itipak dan ada bawa ya we. Itipak aja bawa di kena itu orang Aceh maksudnya. Itu kembali lagi tadi, kita pertama tidak usah berharap terima kasih sama orang. Memang pegang dalam baik bak urungnya lelaki. Minimal sudah bak lon yang balah lain. Kebetulan nanti lewat orang-orang lain ataupun langsung dari Tuhan. Hana kita harap manusia gelaran di Tuhan. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu putus asa dengan orang-orang. Memang begitu. Satu ketika kita bantu dia di mana-mana, tapi itu kebahagiaan kita pada saat membantu sudah bahagia. Setelah itu duduk lagi, dia pernah saya bantu hari ini, dia sampai di langit ini itu, tidak apa-apa. Tidak ngomong pun tidak apa-apa. Tapi kebahagiaan di situ catatan kebahagiaan. Jadi kembali kepada Tuhan tadi, dengan Tuhan kita bersyukur apa yang sudah ada. Maka ada teori cukup banyak. Kita melihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas selalu. Nanti kena irudah kau katanya. Jadi itu semuanya teori itu cukup banyak. Tapi kembali kepada yang ketiga yang sempurna tadi adalah bersyukur. Kita berterima kasih. Kita berterima kasih kepada yang bantu kita, bagus lagi. Kepada Tuhan lebih lagi. Nah, jadi kita tidak menjelaskan bagaimana teori kebahagiaan, teori-teori pelaksanaannya, tapi hanya poin-poin saja. Berikutnya lebih rendah lagi, kita itu bahagia cukup kalau sakit kita bisa kontak dokter,
obat tersedia. Kalau kita ada perlu mobil, baik basah, kanan, kemudian semua peralatan yang diperlukan itu ada. Itu yang sederhananya. Kalau belum ada itu semuanya belum cukup, itu belum sempurna, mudah disempurnakan itu. Jadi kemudian daripada itu ada tahap berikutnya. Jadi orang sudah ada di mobil mewah ada, semua ada yang teori ini, tapi masih mengharap dia itu ada kelebihan penghargaan manusia. Memang itu penghargaan ada kaitan dengan harga diri. Dalam sebuah teori menyebutkan harga diri itu lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Kalau tidak punya harga diri, tidak ada menghargai kita, itu lebih baik mati. Jadi makanya kita jaga supaya harga diri kita jangan jatuh. Jadi tetap aman-aman saja. Ada jabatan, tidak ada jabatan, kita slow saja. Tidak ada urusan dengan orang menghargai kita. Yang penting kita menghargai diri sendiri. Kemudian Allah melihat kita dengan yakin kita bahwa Tuhan kita memberi perhatian. Allah mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya." Kita yakin ada jabatan tu'izzu, kata Allah. Ada jabatan, dari jabatan itu saya letakkan dia ke rendah-rendahnya. Dan teori menyebutkan kalau Tuhan mau binasakan satu ekor semut, diberi kenikmatan, sayap diberikan. Karena dia mungkin berharap sayap, padahal tidak punya kapasitas, dia terbanglah dia. Kemana terbang? Ke lampu yang menyala. Tuh kena jika ipai cak apa-apa. Ijak kamu tuh baju sabo. KPK naik pai. Jadi ada lain sayap, mensyukurkan dia dengan sayap tadi. Noizu man tasya wa tuzillu man tasya. Ya bisa saja yang tidak ada jabatan dikasih naik oleh Allah setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasya juga boleh dihinakan. Jadi kita di sini biasa menspekulasi. Kita pikir jabatan itu ada kaitan dengan aizah tadi, tidak ada urusan, menurut agama tidak ada urusan. Tapi kita mungkin merasakan itu harus dempetan. Tapi ada teori orang kampung saya, waktu dulu diingatkan ke saya, lebih baik anda ini jadi harimau sejenak daripada jadi kambing selamanya. Kita mau oleh awal pun tengah-tengah penyan, harimau hebat, aum kai. Jadi daripada mek tapi kemek. Jadi bunuh lagi bagaimana kandang lutut kadang. Itu lebih bagus lagi. Oh bate bangun pula si tingkat mah pula batenya kan cukup gagah. Oh tingkat SMA batenya kan cukup gagah dia. Cari perhatian dari adik sana, adik sini. Rayu sana, sente sana, sente sini. Itu kan itu ada juga. Mereka itu melihat juga walaupun kecil. Kata buku mata Jamalur rajuli biukuli. Gantengnya laki-laki, akal jalan. Jadi hanya mungkin orang hanya jelas akal tak perlu kepimpinan. Pasti orang dia akal. Jadi jamalur rajuli biukuli, dalam badan gagah, ada masalah ke mana-mana. Di Bandung abang leman. Itu biasalah. Kecuali itu ayah lemannya kajat Tuhan juga. Jadi kemudian berikutnya lagi teori Habibie ya. Teori Habibie nya otoh bedong. Di mana berdiri ke nama ampun. Idong. Habibie na dua boh kanya kalau tulisan dan ngomong kanya. Jadi Habibie di Mongtol terakhir mungkinnya waktu kena hana liwino mungkin karena beredar lun ketua Ismi di Aceh ganyan ketua Ismi di pusat. Jadi nan link kamu getulih dengan keluhan ganyan nyomah kira-kira menyo tauku matri Habibie nya per hari nanggok gah tapi lun han kita yang padu berhari temompeng dari keningan dari pesawat naik turunnya ke pesawat tayub ganyan hak patengan nyan adalah royal fee betul royalty nya nyan 2M per hari temu nanam per hari temompeng kona cuma padungnya ukuran menteri betul. Jadi gemengeluh banyak. Saya punya anak sukses besar di pundang pabrik di Ilhamnya dan
Anak biasa di dalam teori dia harus lebih daripada ayahnya. Nyan Habibie berhasil ganyan kumlot dengan summa kontigo konsuma kumlot dengan summa kumlot. Kiban angka yang saya tertuh ayah haji tertuh mungkin. Jadi menang. Jadi oban kadon anaknya bangga, awal kebanggaan, cucu lebih hebat, menintir hebat, mandum hebat, sukses. Geluh dengan apakah anak saya pada saat saya meninggal dia bisa dibentat loh? Apakah anak saya bisa di sini maunya ada anak, ada keluarga saya? Mungkin kan perasaan sendiri. Getulis cukup terpengaruh tengok lagi. Ada anak hebat tak di mana dengar. Ada anak tak ada main kerja. Yang waktu dibaca dengan gaknya mungkin 30 profesor pengalaman kata gitu mulainya, oh my Allah, tersentuhlah. Kemudian yang terakhir kemudian yang padu 4 Prof silakan. Waalaikumsalam. Nah video memang tentang Pak Habibie yang waktu katnya nanya pegah hotel Mesir, silakan Pak. Jadi Habibie yang ganyan bag renung dalam 5 tahun terakhirnya, pada 4 kepegah dan kada rekam dia urut. Kepegah ganyan satu sisi kebahagiaan sempurna kebahagiaan. Dalam memantau aspek sangat sempurna. Pernah jadi menteri, pernah jadi orang hai pakai bangga, menang ganyan hanya jadi presiden. 16 boh, 17 boh negara, 18 boh. Langsung presiden negara itu 16 boh. Dipegah Habibie ke sini. Saya jamin anda itu 18 boh negara. Dijamin 100% keamanan kesejahteraan semuanya. Jadi dumnan yang hebat. Tapi katanya 5 tahun terakhirnya mengeluh dengan kepegah. Seandainya saya boleh memilih antara teknokrat dengan lain-lainnya, saya akan pilih sebagai orang beragama, sebagai ulama, sebagai orang yang punya ilmu agama yang cukup. Yang tapi kan yang kepegah. Jadi saya tahu kuku kedua itu di mana standar kebahagiaan yang dikejar oleh orang. Jadi nyuku Habibie yang luar biasa. Jadi yang bantu dan mungkin gohlom sempurna, gohlom sempurna. Kembali lagi bahwa apabila kita identik dengan sesuatu